Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yang sangat menarik hari ini, yaitu peranan perempuan dalam pemilu. Nah, dari Ibu Leka sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat dan juga mungkin dari Bawaslu sendiri ya untuk menggerakkan hati kaum perempuan nih agar cemplung di dunia politik? Karena seperti yang Ibu bilang tadi ya, kendalanya sebenarnya perempuan pun juga susah ya untuk cemplung ke dunia politik, dan juga kalaupun ada tidak paham dengan dunia politik. Kalau dari sisi Bawaslu-nya mungkin ini sih Mbak ya, paling kita sosialisasi, paling kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang turut melibatkan teman-teman perempuan, apa aktivis-aktivis perempuan seperti itu. Kalau misalnya secara untuk menjadi dunia politik, mungkin itu nanti ranahnya teman-teman parpol ya untuk mengajak teman-teman untuk bisa berpolitik, dan juga teman-teman organisasi mungkin dari tingkat sekolah menengah atas terus ke universitas mungkin di sana. Kalau kita Bawaslu kita lebih mengajak ke membuka pemikiran mereka tentang kepemiluan saja, dan juga bagaimana mengikut sertakan mereka untuk terlibat dalam pengawasan. Aktif ya, aktif dalam kegiatan. Iya. Mungkin itulah yang menggerakkan hati mereka untuk politik. Kalau Ibu Ainul sendiri seperti apa Ibu Ainul? Ya, perempuan itu sebenarnya ya bukan tidak mau dia berpolitik. Saya melihat politik itu sebenarnya sebelah hidup dia itu untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau saya melihat teman-teman itu yang berapa periode dia aktif di berpolitik itu luar biasa. Tingkat stresnya dia bisa menstabilkan dirinya itu luar biasa. Saya saja mengenal politik itu separuh, saya tidak mampu rasanya, apalagi untuk kita menggeluti betul, karena di situ kan banyak hal-hal yang tidak kita bisa prediksi. Hari ini A, besok belum tentu A. Artinya kan itu dalam dunia yang di luar dari kemampuan kita kan. Memang kalau memang ada perempuan yang memang dia berpolitik, dia bisa untuk itu perempuan yang tangguh. Saya salut terhadap mereka. Tapi memang untuk bisa kayak gitu memang kaderisasi ini memang perlu ya kita tularkan kepada perempuan-perempuan yang pemula. Kita memang itu ajakan-ajakan daripada parpol agar isu-isu perempuan ini lebih digerakkan lagi. Mungkin mereka juga mengajak jangan ditakut-takuti ya, peluang-peluang itu diberikan sehingga mereka memang nanti lama-kelamaan merasa bahwa memang ini kuota perempuan memang harus. Sebenarnya kuota perempuan 30% itu memang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi itu akan ada periode berikutnya ya. Untuk itu memang harus, itu amanat undang-undang di KPU tidak salah. Tetapi mungkin kesadaran kita belum, ajakan kita belum. Nah sekarang kita lihat perempuan-perempuan yang banyak selebar-selebaran itu semoga itu memenuhi kuota perempuan 30%. Dan aktivis-aktivis yang memang merasa dia punya kemampuan itu mungkin tergerak hatinya untuk bisa memenuhi itu, sehingga kompetisinya itu memang bagus nanti ya. Jadi perempuan-perempuan yang berkualitas itu punya peluang, dia memang bagus, dia memang berorganisasi bagus, berkualitas, dia punya peluang. Dan parpol juga bisa memilih dan mengajak perempuan-perempuan yang berkualitas. Jangan sampai perempuan ini hanya mengisi kuota 30%. Dan juga kalau misalnya perempuan sudah berkualitas, mereka pede untuk bersaing. Iya, yakin. Perempuan yang biasa berpolitik dia tidak akan gentar. Berarti memang sangat penting ya adanya keterlibatan perempuan dalam kancah politik ini sendiri. Balik-balik ke parpolnya sendiri ya Bu ya, bagaimana upaya dan juga strategi mereka untuk mengajak kaum perempuan. Iya, harus itu. Karena parpol kalau menutup akses untuk perempuan dengan alasan macam-macam, enggak maulah milih ini nanti saya terkalahkan, pilih aja yang seperti ini, nanti kan suara dia nggak banyak tuh, ibarat kayak gitu kan. Nah itu juga kualitas pemimpin parpol. Kalau dia pengen ibaratnya meningkatkan harkat martabat perempuan dalam berpolitik, tentunya dia akan mencari perempuan-perempuan yang berkualitas. Baik, kendala sejauh ini dari Bawaslu sendiri seperti apa, Ibu Leka?
maksudnya? Kalau keterlibatan perempuan sendiri ya. Keterlibatan lebih ke ini sih ya, apa namanya tuh keinginan dari perempuannya. Seperti kemarin waktu kita perekrutan Panwascam, pengawas pemilu kecamatan itu, kita sampai 2 kali buka pertama itu harus ada kuota 30%-nya, belum terpenuhi, kita perpanjang lagi, belum terpenuhi, perpanjang lagi. Saking kita itu membuka ruang untuk teman-teman perempuan. Ya, itu tadi balik lagi ke mungkin kata Ibu tadi ya, lelah dengan kehidupan dan sebagainya, jadi tidak aware dengan politik dan sebagainya. Kalau misalnya dilihat memang agak ngeri sebenarnya dengan politik itu ya, susah, hari ini A, besok B, ternyata berubah. Nah, tapi itu tadi kita butuhkan perempuan-perempuan tangguh untuk bisa bertahan di sana. Itu tadi dengan perempuan-perempuan yang berkualitas, yang memang dia paham secara akademik, terus secara kemampuan pribadinya untuk bisa berargumen dengan teman-teman laki-laki. Nah, itu yang kita butuhkan dan kita harapkan ketika hari ini mungkin di DCS itu ternyata teman-teman masih yang pemula baru bersentuhan, yuk belajar. Kita sama-sama belajar, kita pahami, jangan sampai bukan bahasanya kalah ya, tapi bisa bersaing dengan teman-teman laki-laki gitu. Apalagi ini kan juga mengatasi permasalahan di masyarakat. Iya. Maka dari itu butuh pengalaman, butuh juga bisa berargumen. Iya, kadang tuh ibu emak-emak lah bahasanya tuh ya, lebih paham, lebih kondisi masyarakat saat ini tuh, karena mereka yang terdampak langsung. Kalau misalnya uang bulanan itu dari yang misalnya 100.000 itu bisa dapat banyak karena regulasi kenaikan BBM dan sebagainya, itu kan efeknya jadi ke mereka juga. Seharusnya itu tadi, mereka harus lebih lebih paham apa yang harus dikerjakan. Perempuan gitu. itu kan lebih teliti, lebih sensitif, dan juga multi talent sepertinya. Iya, multitasking Kadang-kadang kalau kata orang juga. tuh kan sambil masak bisa sambil nyuci. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dan seandainya kalau laki-laki 5, dia 6. Ketahanan dia, terus faktor berpikir dia, responsifnya dia, bisa tidur saja dia bisa berpikir. Itu perempuan. Bangun tidur itu pikiran udah ke pasar ke sini. Saya merasakan seperti itu. Saya sambil megang HP, lihat ada yang koordinasi, ada apa, sepikiran saya nanti masak apa, terus nanti sarapan ini, nanti berangkat jam berapa, pakaiannya saya di mana. Itu udah. Akhirnya sudah ini saya ngambil itu, ngambil itu. Jam 6 saya udah mandi. 6:30 saya udah berangkat kayak gitu. Karena apa? Kita sudah mobil seperti itu, artinya sudah memanage tentang diri kita sendiri, dan kita berkewajiban juga membuat sarapan terhadap suami. Ini harus dibersihkan, ini bunga harus disiram, ini harus ini. Jadi pada saat bangun tidur itu nggak leyeh-leyeh kita. Banyak sekali ini. Sudah tertata gitu ya, mau ngapain aja. Kemana-mana. Baiklah, kita jeda dulu Ibu Ainun dan juga Ibu Leka. Nanti kita bahas lagi ya di segmen terakhir dengan tema kita peranan perempuan dalam pemilu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.